Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa MTQ TV rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Karena dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi ketika kita kufur maka siksa Allah sungguhnya amat pedih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pemirsa MTQ TV rahimakumullah, kami mendoakan bahwa para pemirsa dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan dalam situasi yang istimewa ini bisa mendapatkan pahala yang maksimal, manfaat yang maksimal di tengah pandemik COVID-19, di tengah merebaknya wabah corona. Semoga ibadah kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa MTQ TV rahimakumullah, di dalam puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang melaksanakan puasa Ramadan untuk diampuni dosa-dosanya. Dengan syarat puasanya adalah berdasarkan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa atas dasar keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Allah juga akan memaafkan, memberi maaf kepada kita sekalian. Bagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, apa doa yang mesti kuucapkan ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, berdoalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat Ahmad disebutkan kalimatnya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha memberi maaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah kami, maafkanlah aku. Nah, ada dua istilah, jadi ampunan dan maaf, dan pemberian maaf dari Allah SWT. Apa perbedaan dari maaf dan ampunan? Ya, afwan dan maghfirah. Para pemirsa MTQ TV rahimakumullah, ketika kita bicarakan ampunan dari Allah atau maghfirah, maka berkaitan dengan urusan dosa pada Allah. Ketika seorang melakukan sebuah perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang, jelas dia termasuk mendapatkan dosa dari Allah.
orang tersebut berdosa. Misalnya mencuri, korupsi, berzina, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jelas siapa yang melanggar dari larangan tersebut, dia akan berdosa. Kemudian maaf, pengertian maaf di sini ada sebagian ulama mengatakan bahwa ketika seseorang berbuat dosa kemudian diampuni oleh Allah SWT, maka perbuatan tersebut diampuni, tetapi catatan amalnya masih ada di Lauhul Mahfuz. Dengan dimaafkan oleh Allah, ya, sebagaimana doa yang disampaikan Rasulullah kepada Aisyah untuk dibaca pada malam-malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ketika Allah memberikan maaf, terhapuslah catatan tersebut. Jadi besok ketika di akhirat sudah tidak ada lagi catatan perbuatan dosa tersebut. Sebagian ulama memberikan definisi seperti itu. Nah, namun dalam hal ini pemirsa MTQ TV rahimakumullah, ya, ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka apakah masih perlu kita mohon maaf? Ya tentunya semuanya perlu, sangat perlu, karena dua-duanya disarankan oleh Rasulullah, ampunan dan permaafan. Nah, dalam hal ini manusia ataupun kita ini sesungguhnya ketika bicara dengan mohon maaf adalah berkaitan dengan masalah kesalahan dan kekhilafan. Banyak mungkin kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita selama katakanlah dari Ramadan yang kemarin kita sudah diampuni Allah, dosa-dosa kita dimaafkan Allah, sampai dengan Ramadan yang tahun ini banyak kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan yang barangkali juga tidak disengaja maupun disengaja, seperti misalnya ya kita mungkin agak mengakhirkan sholat, ya yang sudah didhawuhi oleh Rasulullah bahwa as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu, tapi kadang kita masih mementingkan menyelesaikan urusan dunia kita dulu, sehingga sholatnya agak di akhir waktu sholat. Nah, ini adalah sebuah kesalahan atau kekhilafan. Kita melaksanakan perintah sholat, tetapi kita memiliki kesalahan, yakni apa? Ngendindi sholat. Nah, tidak segera melakukan sholat ketika sudah masuk waktunya. Atau juga perbuatan-perbuatan lain, misalnya dalam sholat, ya, jelas disarankan, diperintahkan ketika kita sholat supaya kita khusyuk. Kadang sholat kita tidak khusyuk. Ketika kita berpuasa untuk menjaga diri, ya seharian malah tidur melulu, ya mulai subuh tidur, bangun zuhur hanya sholat, tidur lagi, asar sholat, tidur lagi sampai buka puasa tanpa amalan-amalan ibadah apapun. Nah, ini tidak disarankan, artinya jelas ini sebuah kesalahan dan kekhilafan kita. Itu adalah salah satu contoh, belum lagi hal-hal lain, ya, perbuatan-perbuatan kita yang jelas menyangkut pada merugikan orang lain, misalnya secara tidak disadari. Ketika kita berbuat korupsi misalnya, apakah sudah berpikir bahwa dari efek perbuatan tersebut juga berefek atau berakibat pada keluarganya misalnya. Kemudian ketika kita melakukan kezaliman terhadap orang lain, di samping kita berdosa, maka kita perlu melakukan permohonan maaf. Ketika tidak mungkin kita melakukan permohonan maaf, ya, karena efek dari perbuatan kita itu terlalu banyak orang-orang yang dimintai maaf, dan Allah selama ini telah menjaga aib kita dari perbuatan tersebut, ya kita hanya kepada Allah lah mohon maaf.
Para pemirsa MTQ TV rahimakumullah. Nah, yang terpenting dari apa yang kami uraikan malam hari ini adalah jangan sampai permohonan ampun dan permohonan maaf kita setiap saat, khususnya pada bulan-bulan Ramadan dan lebih khusus lagi pada malam-malam Lailatul Qadar, hanya sekedar latah, ya, sekedar kita mengucapkan permohonan maaf, berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, tanpa secara jelas menyampaikan kepada Allah apa yang sesungguhnya kita mohonkan maaf, apa yang sesungguhnya kita mohonkan ampun pada Allah. Nah, untuk itu sebaiknya para pemirsa MTQ TV rahimakumullah, agar permohonan maaf kita itu jelas, efektif, ya, dan insya Allah besok tidak akan terulang lagi, ya, karena kita sadar apa yang kita mohonkan maaf pada Allah, kita sampaikan, kita sebutkan. Misalnya, ya Allah, saya sering atau kadang mengakhirkan sholat sehingga itu sebuah kesalahan dan kekhilafan. Kemudian dilanjut dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Monggo kita bermuhasabah, kita menghitung diri kita ingat kembali hal-hal yang telah kita lakukan selama ini. Semoga pada akhir Ramadan nanti benar-benar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi orang-orang yang bertakwa dan terampuni dan juga dimaafkan segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga ketika Idul Fitri, betul-betul kita kembali fitri sebagaimana bayi yang dilahirkan. Karena segala dosa-dosa yang telah lalu kita diampuni dan juga kesalahan kekhilafan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.